Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'atha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iqtafa atharahu wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa yaqulu Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Syukur sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menjadi tujuan agar syukur itu memiliki efek terhadap kita. Syukur itu memiliki efek terhadap kita tentang melihat dan memahami sesuatu dengan benar. Al-Quran mengatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi syukur itu atau berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, itu sebenarnya efeknya kembali kepada kita sendiri. Ya, efeknya kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak menjadikan dengan syukur kita menjadi besar atau menjadi mulia. Allah itu tetap mulia walaupun seluruh hamba-hambanya mengkufuri nikmat Allah. Termasuk Allah tidak menjadi hina ketika semua kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syukurnya kita, berimannya kita itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur itu artinya kita ini akan melihat betapa pentingnya sesuatu yang kita syukuri. Betapa pentingnya sesuatu yang kita syukuri. Kita mensyukuri nikmat sehat. Ketika nikmat sehat itu terus kita syukuri, kita meminta kepada Allah agar sehat kita ini dikekalkan, kita meminta kepada Allah agar sehat ini diberikan keberkahan. Itu ketika bersyukur itu secara tidak langsung membuat kita ini menjadi mengerti tentang pentingnya sehat. Dan menjadi paham bagaimana cara agar sehat itu bisa membuat kita atau membawa kita kepada kebaikan. Itu pelajaran daripada syukur. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita menghadiri atau berada di tempat yang mulia ini
sebagai upaya agar Allah ridho dan memberkahi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah kenikmatan sehat. Saya mulai dulu dengan pertanyaan yang sampai ke saya kemarin. Ini pertanyaan dari saudara kita. Beliau menanyakan bagaimana cara dan langkah-langkah bagi seorang guru supaya bisa menerapkan sistem pendidikan yang Qur'ani di bangku sekolah seperti hari ini. Contohnya di SMA atau di sekolah-sekolah yang lain, SMA, madrasah aliyah atau yang semisal. Bagaimana cara menerapkan dengan metode pendidikan yang seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 itu. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Bagaimana cara menerapkannya? Ini pertanyaan bagus, dan saya ucapkan terlebih dahulu jazakumullah khairan. Semoga pertanyaan ini membuka lebih luas lagi, membuka lebih lebar lagi tentang ilmu yang diperlukan untuk kita dalam memperbaiki generasi umat ini. Baik, dari pertanyaan bagaimana cara dan langkah-langkah seorang guru untuk menerapkan sistem pendidikan Islam, sistem pendidikan Quran itu bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, ini jawabannya. 1. Seorang guru harus mengerti dulu konsep ilmu pendidikan dalam Islam. Itu dulu. Seorang guru kalau ingin menerapkan konsep pendidikan Quran di bangku-bangku sekolah model hari ini, maka sang guru harus memahami dulu ilmu pendidikan Islam dengan benar, ilmu pendidikan Quran dengan benar. Mengapa? Karena masih banyak atau masih sedikit orang-orang yang mengerti dan paham tentang ilmu pendidikan Quran itu. Bagaimana cara mengajar? Ya, bagaimana pendidikan dalam Quran itu yang paham masih sedikit. Jangankan orang biasa, level guru saja kalau ditanya bagaimana pendidikan konsep Islam itu masih kadang masih keliru, kadang masih kurang tepat dalam memahaminya. Makanya sebelum apapun harus paham dulu ilmunya, harus paham dulu ilmunya. Ya, seperti seorang tukang masak, seperti seorang koki, dia pasti akan mudah memasak masakan yang enak. Contohnya masak nasi goreng. Akan mudah dia memasak nasi goreng kalau tahu ilmu bagaimana cara masak nasi goreng. Tahu ilmunya. Aduh, pagi-pagi udah ingat nasi goreng ya. Tapi gitulah ya, itu contoh mudahnya. Orang akan mudah menerapkan
masak masakan yang enak kalau tahu ilmu cara, kalau tahu cara atau kalau tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya akan mudah cara menerapkannya. Maka seorang guru pun juga sama. Seorang guru, seorang ustadz, seorang pendidik itu sebelum memikirkan yang lainnya, maka dia harus paham dulu apa konsep pendidikan yang diajarkan oleh Quran itu apa. Itu dulu. Nah, konsep pendidikan dalam Al-Quran, konsep pendidikan Islam itu turunannya apa? Apa item-item atau hal-hal apa yang diajarkan dalam konsep pendidikan itu? Setidaknya hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat urgen dalam konsep pendidikan yang harus dipahami itu yang pertama konsep atau istilah ilmu itu sendiri. Nah, dia harus paham betul apa istilah ilmu yang dipahami oleh Islam. Istilah ilmu yang dipahami oleh Islam itu seperti apa? Sama apa beda dengan apa yang dipahami oleh Barat? Sama apa tidak istilah ilmu itu yang dipahami oleh konsep di luar Islam? Itu dulu. Ilmu itu apa definisinya? Apa hal-hal yang terkait tentang ilmu yang diajarkan oleh Islam yang harus dipahami? Apa ilmu itu, bagaimana, seperti apa, ya, untuk apa belajar ilmu. Nah, ilmu itulah diantara yang sangat penting tentang hal-hal yang dipahami dalam pendidikan. Karena yang dicari dalam kegiatan pendidikan itu ya ilmu itu. Yang kedua, yang harus dipahami oleh seorang guru dalam memahami pendidikan Islam itu, selain memahami ilmu itu sendiri, yang kedua dia harus memahami konsep guru dalam Islam. Nah, dia harus memahami konsep guru dalam Islam. Guru itu dalam Islam punya kedudukan seperti apa? Kedudukan seorang guru dalam Islam itu seperti apa? Guru dalam Islam itu diberikan berbagai macam istilah. Ada berbagai macam istilah dalam Islam. Guru itu kadang disebut muallim, guru itu kadang disebut mudarris, guru itu kadang disebut murabbi. Nah, perbedaan istilah itu yang menentukan siapa guru itu sebenarnya. Apakah dia murabbi, apakah dia musyrif? Nah, musyrif juga guru. Apakah dia mudarris, apakah dia ustadz? Itu atau syekh misalnya. Guru itu istilah guru di dalam Islam. Itu dia harus dipahami dulu. Yang berikutnya yang harus dipahami dalam konsep pendidikan Islam itu, yang ketiga adalah konsep tentang murid. Nah, setelah guru, yang kedua adalah murid.
Murid di dalam Islam itu kedudukannya seperti apa? Apa pengertian murid? Murid itu juga bahasa Arab sebenarnya. Murid itu berasal dari kata uridu. Murid, orang yang menginginkan. Urid itu saya ingin. Ana uridu lahm, saya ingin daging. Ana uridul laban, saya ingin susu. Urid. Muncullah dari situ kata murid. Murid itu bahasa Arab. Nah, murid itu dalam pengertian Islam itu bagaimana? Itu yang harus dipahami. Lalu berikutnya memahami urutan dan tahapan belajar. Memahami urutan dan tahapan belajar. Nah, dalam belajar itu bagaimana? Urutannya seperti apa tahapannya? Apakah dalam belajar itu tidak ada urutan dan tidak ada tahapan? Nah, sudahlah semau kita. Seperti itu, apakah seperti itukah belajar? Semau kita, seenak kita. Dalam Islam itu ada urutan dan tahapan. Baik, itulah beberapa hal, item-item, hal-hal yang harus dipahami di dalam ilmu pendidikan Islam. Memahami ilmu, memahami guru, memahami murid, memahami tahapan dan urutan dalam belajar. Pahami dulu itu. Nah, kapan cara belajarnya ya? Kapan cara memahaminya? Nah, gitu. Ini masalah ilmu sendiri saja. Ini masalah besar memahami ilmu itu. Tidak bisa sehari dua hari memahami. Baik, yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang harus dilakukan oleh seorang guru agar bisa menerapkan sistem pendidikan di dalam Al-Quran, sistem pendidikan di dalam Al-Quran di bangku-bangku sekolah adalah sang guru harus memiliki lembaga. Sang guru harus berada di lembaga atau tempat yang mana dia bisa mengaplikasikan ilmu, yang mana dia bisa menerapkan ilmu pendidikan Islam. Seorang guru harus berada di lembaga, di tempat di mana dia bisa menerapkan ilmu itu, di mana dia bisa menerapkan ilmu pendidikan Islam itu. Dulu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau mencari-cari lingkungan, kenapa beliau mencari-cari kota, mencari-cari tempat untuk beliau dakwahi? Kira-kira kenapa? Masalahnya kenapa? Apa tujuan Nabi dakwah ke Taif? Sebenarnya teman-teman, ketika Nabi keluar dari Mekah sebelum ke Taif, itu sebenarnya Nabi pun masuk atau berdakwah ke suku-suku selain Taif. Namun yang paling terkenal dalam sejarah, Nabi itu berdakwahnya ke Taif. Padahal selain ke Taif pun Nabi pun berdakwah. Pertanyaannya, mengapa Nabi berkeliling berdakwah ke kampung-kampung, ke tempat-tempat yang kita kenal hari ini ya, seperti Taif tadi? Untuk apa tujuannya?
Tahu jawabannya kenapa? Kenapa Nabi dakwah ke Taif? Itu tujuannya untuk mencari tempat di mana Islam bisa diterapkan. Setelah di Mekah Nabi gagal, atau setelah di Mekah Nabi, setelah dakwah di Mekah Nabi belum bisa menerapkan Islam secara kafah. Maka Nabi nyari ke tempat-tempat lain, salah satunya ke Taif. Tapi juga kan Taif belum bisa diambil, ya. Taif belum bisa diambil. Lalu beliau akhirnya menjadikan Yathrib lah yang berhasil, menjadikan Madinah lah atau Yathrib yang berhasil dijadikan sebagai tempat penerapan Islam secara kafah. Itu Madinah. Itu pun juga sama dengan pendidikan Islam. Bagaimana cara menerapkan metode pendidikan Islam itu? Ya kita harus mencari tempat. Kita harus berada di tempat di mana tempat itu bisa maksimal dalam menerapkan pendidikan Islam. Nyari tempat, nyari lembaga. Ya. Jadi tidak di lembaga yang berseberangan dengan konsep Islam. Tidak duduk di lembaga pendidikan yang itu kurikulumnya, konsepnya berseberangan dengan konsep Islam. Sulit bagi seorang guru untuk menerapkan ilmu-ilmu pendidikan di dalam Islam diterapkan di lembaga-lembaga sekuler. Sulit. Dan sejarah sudah menjelaskan, sejarah sudah membuktikan mengapa Nabi pindah ke Mekah, mengapa Nabi pindah ke Yathrib, mengapa Nabi pindah ke Madinah? Lah karena Islam diterapkan Islam ketika diterapkan di Mekah belum bisa. Bagaimana bisa menerapkan pasar Islami di Mekah? Sedangkan ya masyarakatnya seperti itu. Walaupun jago-jago dagang gitu ya. Termasuk Nabi pun menerapkan pasar sendiri di Madinah. Nabi menerapkan pasar sendiri di Madinah. Yang mana pasar di Madinah itu sebelum Nabi sendiri sudah ada pasar Yahudi. Pasar Bani Nadir, pasar Bani Qainuqa itu punya pasar-pasar sendiri, pasar Yahudi. Tapi Nabi tidak mau, Nabi membuat pasar sendiri. Nabi membuat pasar sendiri. Supaya apa? Supaya konsep pasar Islami benar-benar bisa diterapkan dengan utuh, dengan kafah. Kalau di pasar sendiri milik Islam. Gitu. Sama kalau ketika berbicara tentang lembaga pendidikan, ketika berbicara tentang konsep pendidikan, itu bagaimana cara menerapkan pendidikan Islam jika kita berada di lembaga yang konsep pendidikannya berseberangan dengan Islam. Ya. Sulit.
Maka dan ini juga perlu dipahami dengan baik ya. Ketika antum dan kita semua benar-benar berazam, kita semua benar-benar ingin mengambil Islam sebagai aturan, kita ini benar-benar gak sih berislam tuh? Kita ini benar-benar gak cara berislam gitu? Mau gak kita ini hidup secara islami? Lah kalau belajar saja ngantuk, belajar saja nggak serius, ya mana bisa kita hidup dengan Islam, dengan hidup secara islami? Nggak bisa. Maka kita harus serius dulu. Ya, kita harus serius dulu. Mau nggak kita ini hidup utuh secara islami itu? Mau nggak dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai berurusan hal-hal yang sederhana seperti mandi, makan, tidur, sampai urusan negara. Mau nggak itu semua Islam yang ngatur? Kalau mau, yuk serius yuk. Kalau berislam tuh belajar yang serius, menghafal Quran yang serius. Jangan setengah-setengah gitu loh. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, ya hasilnya pun juga setengah-setengah. Hasilnya pun juga setengah-setengah. Serius ya? Baik. Di antara keseriusan kita, kalau ingin menerapkan pendidikan Islam di masyarakat, di antaranya adalah dengan kita mengambil nama-nama, istilah-istilah yang dulu pernah dipakai oleh Islam, yang dulu pernah dipakai dalam sejarah Islam. Nama-nama atau istilah-istilah pendidikan yang dulu pernah dipakai dalam sejarah Islam. Itu yang kita buktikan sekarang. Itu yang perlu kita buktikan sekarang. Contoh, istilah-istilah pendidikan, istilah-istilah lembaga pendidikan dalam sejarah Islam itu tidak dikenal namanya SMA, tidak dikenal namanya madrasah aliyah. Walaupun istilahnya Arab ya, madrasah aliyah. Yang sangat dikenal dalam Islam, dalam sejarah Islam itu, yang sebagaimana kemarin kita jelaskan. Yang pertama kutab, yang kedua madrasah. Itu yang dikenal di dalam sejarah Islam. Dikenal dalam sejarah Islam. Walaupun sekali lagi itu cuma istilah, iya. Walaupun itu hanya sekedar nama, iya. Itu hanya sekedar nama, silahkan Anda berpendapat seperti itu. Saya mau membuat lembaga pendidikan namanya SDIT. Itu kan Islami itu ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Silahkan. Namun kalau benar-benar kita ingin menerapkan konsep pendidikan Islam itu dengan utuh, maka yuk kita jangan setengah-setengah, ambil semua. Ambil semua. Kalau bertahap iya. Ya, kalau memang itu perlu tahapan iya. Ya, perlu tahapan, perlu step by step. Betul, ya. Tetapi kalau ingin murni dan utuh, ya seperti itu yang harus kita lakukan. Sampai nama lembaganya pun kita usahakan untuk kita tiru.
sampai nama lembaganya pun untuk kita tiru. Kan Islam itu, para ulama Islam itu, para ulama pendidikan Islam itu kan tidak sembarangan membuat nama lembaga pendidikan, ya, nggak sembarangan membuat istilah-istilah itu, karena mereka sudah punya ilmu, karena mereka sudah dibingkai dengan ilmu Islam. Mengapa nama lembaga pendidikan Islam dulu namanya Kutab? Kenapa enggak dinamakan apa gitu? Karena ada esensi di situ, ada kepentingan, ada sesuatu yang urgen, ada sesuatu nilai di dalam istilah nama Kutab itu. Ya. Maka nama lembaga pendidikan itu perlu kita jadikan sebagai nama lembaga yang nanti satu saat kita akan bikin sendiri, nanti satu saat kita akan buat sendiri, nanti satu saat kita akan lahirkan sendiri. Baik. Jadi yang kedua tadi bahwa bagaimana cara mengaplikasikan dan menerapkan konsep pendidikan Islam itu, kita harus punya lembaga sendiri. Mau tidak mau harus punya lembaga sendiri. Ya. Karena kalau kita berada di lembaga orang, apalagi para pengurusnya, para ustadz-ustadznya, para guru-gurunya itu tidak sepemahaman tentang pendidikan dengan kita, juga sama, sulit juga nanti dalam menerapkan di lapangan. Sulit. Kita inginnya apa, teman-teman guru yang lain inginnya apa, inginnya yang lain, nanti dalam eksekusinya tidak sama. Nanti dalam penerapannya tidak sinkron. Itu di antara hikmah, itu di antara pelajaran mengapa nama lembaga pendidikannya pun harus sama-sama plek sama dengan nama lembaga pendidikan yang dulu pernah hadir di dalam sejarah Islam. Mengapa? Itu nanti akan menjadi sumber, itu nanti akan menjadi acuan. Ketika teman-teman guru berbeda pendapat tentang masalah pelajaran, ketika berbeda pendapat tentang masalah kegiatan, ya, atau ketika berbeda pendapat tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan sekolah, maka nanti akan dikembalikan kepada nama sekolah itu. Nama sekolah kita kan Kutab. Yuk kita samakan dengan Kutab. Nah, nanti kita akan berbicara seperti itu. Kalau di antara guru-guru sekolah itu ada perbedaan pendapat dalam masalah kegiatan di sekolah gitu. Bisa dipahami nih? Ya. Baik. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan pendidikan Islami? Bagaimana cara menerapkan pendidikan Quran? Yang ketiganya, seorang guru harus bisa menyambungkan hubungan pembelajaran antara sekolah dan rumah. Itu yang ketiga. Seorang guru harus bisa menghubungkan, ada hubungan erat antara sekolah
rumah. Antara sekolah dan rumah. Atau ada hubungan antara murid dengan orang tuanya. Bukan, antara guru dengan orang tuanya, dengan orang tua murid, ada hubungan. Antara yang diajarkan di sekolah dengan yang diajarkan atau diterapkan di rumah. Itu ada hubungan. Jadi jangan sampai terpisahkan antara sekolah dengan rumah. Itu jangan sampai dibeda-bedakan, jangan sampai terpisah. Itu kedua lembaga itu sama-sama penting. Makanya harus dihubungkan. Ya, makanya harus dihubungkan. Seorang guru harus bisa menghubungkan sang anak ketika belajar di sekolah dengan sang anak ketika belajar di rumah bersama orang tuanya. Bisa menghubungkan itu. Gini, lihat cara contohnya. Ketika di rumah, ketika di sekolah, seorang anak murid ya diajarkan adab makan sambil duduk. Diajarkan tuh menurut Islam, menurut konsep Islam gitu, menurut adab Islam bahwa makan itu sambil duduk. Ketika sore atau pulang ke rumah, si anak melihat ayahnya makan sambil berdiri. Nanti si anak akan seperti apa reaksinya kira-kira? Reaksi anak akan gimana? Pernah nggak antum gitu? Akan ngasih nasihat ayahnya malahan kan? Maka itu akan malah menjadi cacat bagi orang tua. Maka itu akan malah menjadi cacat bagi orang tua. Itu mending itu mending dari yang ada malah gini. Yang ada malah ketika si anak itu sudah di sekolah diajari berjam-jam oleh orang tuanya makan sambil berdiri, makan sambil duduk, makan sambil duduk. Berjam-jam loh. Berjam-jam ya dari jam 8 misalnya ya. Dibacain hadis, dibacain sirah gitu ya, dibacakan lah pokoknya dalil-dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya. Pulang ke rumah luntur semua pelajaran yang sudah diajarkan selama berjam-jam itu. Apa? Loh, bapak saya aja sambil berdiri makannya, maka saya pun juga berdirilah gitu. Begitu. Akhirnya apa yang diajarkan selama di sekolah itu tidak berhasil sama sekali, tidak mempan. Karena anak itu biasanya lebih cenderung melihat kebiasaan orang tuanya, akan lebih mengikuti kebiasaan lingkungan keluarganya. Karena bagi mereka sekolah itu hal yang baru. Sesuatu yang baru biasanya sulit untuk diterapkan. Begitu, makanya perlu dibutuhkan sinkronisasi hubungan yang erat antara rumah dan sekolah. Rumah dan sekolah harus dihubungkan. Baik. Tadi dari 3 poin ini saya tidak berbicara tentang tentang sekolah hari ini ya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana menerapkan bagaimana menerapkan ilmu pendidikan
ilmu pendidikan Islam di sekolah SMA misalnya. Baik, saya mulai dulu dengan 3 hal ini. Ini pemahaman dasar, ini pemahaman utuhnya, ini pemahaman yang harus pertama kali dipahami dulu dengan benar. Adapun kalau sang guru sudah punya ilmu tentang pendidikan Islam, namun dia berada di lembaga yang bukan Islami, dia berada di lembaga yang tidak menerapkan konsep pendidikan Islam, itu bagaimana? Nah, jawabannya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal jawabannya itu. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Maka yang harus dilakukan oleh guru adalah kalau dia beramal, belajar atau mengajar di tempat seperti itu, belajar atau mengajar di lembaga seperti itu, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah dia harus mengolah materi-materi pelajaran, mengolah materi-materi pelajaran yang diatur di kurikulum yang diterapkan di sekolah SMA itu, diolah sedemikian rupa sehingga itu bisa diterapkan dan itu bisa Islami. Itu bisa diterapkan dan itu bisa sesuai dengan Quran. Harus pandai-pandai mengolahnya. Misalnya begini. Misalnya kalau gurunya guru matematika atau gurunya guru biologi misalnya. Nah, kebanyakan guru ketika mengajar, ya, kebanyakan guru ketika mengajar murid itu kira-kira yang pertama kali mereka lakukan apa? Yang pertama kali mereka lakukan apa ketika mau mengajar? Apa langsung masuk ke materi ilmu? Langsung? Apa? Menerangkan materi dulu. Makanya masuk ke ilmunya kan? Nah, adapun guru yang sudah memahami ilmu pendidikan Islam tidak boleh sama. Adapun guru yang sudah memahami pendidikan Islam tidak boleh sama seperti itu cara mengajarnya. Nah, cara mengajarnya. Makanya kan tadi saya sampaikan, minimal paling tidak kalau dia belum punya lembaga sendiri, dia harus paham dulu ilmu pendidikan Islam itu seperti apa. Bagaimana cara mengajar, apa itu ilmu, apa itu murid. Minimal itu dulu. Nah, kalau dia terpaksa berada di lembaga yang bukan Islami, maka dia akan mengolah, akan meracik sedemikian rupa sehingga walaupun dia mengajar di lembaga yang tidak menerapkan konsep Islam, dia akan merubahnya gitu, menjadi Islami, merubahnya menjadi Qurani. Itu bagaimana? Nah, diantaranya kalau guru-guru yang lain ketika masuk kelas itu langsung ke titik poin mengajarkan ilmunya. Kalau dia misalnya mengajarkan matematika, maka dia akan langsung mengajari matematika. Tapi kalau guru Islam, walaupun dia mengajar matematika, jangan langsung
Terapkan dulu konsep Islam dalam pendidikan. Gimana? Satu, adab dulu. Sebelum mengajarkan matematika, terapkan adabnya dulu. Ada apa tidak ada pengajar matematika, guru matematika sebelum ngajarin matematika yang diterapkan dulu adalah adabnya. Ada apa tidak? Nggak ada, susah nyarinya. Guru matematika. Tanamkan dulu, ajari dulu adab anak-anaknya. Jadi sebelum ngajar matematika itu atau ketika masuk kelas itu perhatikan dulu adab anak-anak muridnya sudah betul apa belum. Nah, lihat, dicek gitu. Kalau ada yang masih salah duduknya, jangan dulu diajari. Kalau masih ada yang salah tempat duduknya, jangan dulu diajari. Jangan dulu masuk materi. Lihat dulu adab anak-anaknya sendiri, adab anak-anak muridnya, perhatikan. Nah, kalau di kutab itu ada simbol-simbol atau ada ada alarm-alarm untuk menyiapkan adab anak dengan istilah-istilah, misalnya ista'iddu, nah gitu. Bersiap-siap, kalau terjemahannya ya, ista'iddu. Kalau sang guru sudah mengatakan ista'iddu, maka semua anak muridnya harus berada dalam posisi siap untuk menerima ilmu. Tidak boleh ada lagi yang sedang tiduran, tidak boleh ada lagi yang selonjoran, tidak boleh ada lagi yang duduk seperti di tempat perapian, ya, tangannya di atas lutut, itu tidak boleh. Jadi sikap duduknya harus mencerminkan penuntut ilmu. Kalau sudah dibunyikan oleh gurunya ista'iddu, kalau belum, maka belum diajarkan ilmu. Karena kalau itu tidak diterapkan, ajaran adab tidak diterapkan, maka ilmu tidak akan manfaat. Ilmu tidak akan manfaat. Mungkin bagi sang guru dia akan tetap mendapatkan pahala karena mengajarkan ilmu, tapi bagi sang murid enggak. Sang murid tidak akan pernah mendapatkan ilmu guru sama sekali. Mengapa? Karena dia belum beradab di tempat ilmunya. Karena dia belum beradab ketika berhadapan dengan ahli ilmunya. Karena dia belum beradab ketika duduk dengan ilmunya. Dia tidak akan manfaat, ya. Ilmu itu tidak akan manfaat. Makanya agar ilmu, kan yang diinginkan seseorang itu untuk yang namanya belajar itu kan bukan sekedar banyak-banyakan ilmu, bukan sekedar banyak-banyakan hafalan kan? Iya. Yang paling penting itu kan manfaat. Ilmu sekecil apapun, ilmu sesedikit apapun yang dia pelajari, namun bisa bermanfaat. Nah, itu bagaimana caranya? Ya adab itu. Nah, maka seorang guru kalau misalnya ketika akan mengajar ilmu matematika misalnya, ya, apalagi ilmu Islam, ya, apalagi ilmu tafsir, apalagi ilmu akidah, apalagi ilmu syariat, itu harus benar-benar berada di majelis ilmu itu dengan adab yang sempurna. Nah, adab dulu diterapkan, ya. Nanti kalau teman-teman yang nanti misalnya ngajarin di sekolahan itu pelajaran umum, misalnya pelajaran bahasa Indonesia kah, pelajaran ilmu tentang pendidikan Pancasila kah misalnya, ajarin adab dulu anak-anaknya. Nah, adab sudah anak-anak murid antum sudah, ini level SMA misalnya, ya, SMA kan umum biasanya, ya, SMA umum. Adab anak-anak sudah beres. Nah, baru kalau anak-anak sudah beres, maka jangan dulu mulai ke ilmu dulu. Jangan dulu mengajarkan matematikanya. Masuk dulu ke mana? Masuk dulu ke kisah. Biasakan kisah itu untuk sesering mungkin didengarkan oleh murid antum.
terutama kisah-kisah yang berhubungan dengan ilmu. Ini fungsi untuk apa? Ini fungsi untuk menanamkan iman sebelum ilmu. Iman sebelum ilmu. Karena fungsi kisah itu adalah tadi untuk mencari pundi-pundi iman sehingga hatinya akan tertazkiyah. Nah, gitu. Karena hati itu akan tertazkiyah manakala hati itu dicelupi iman. Karena kemarin kan sudah disampaikan, sebelum ilmu itu apa dulu yang disampaikan? Tazkiyatun nafas wa yuzakkihim. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ngajarin ilmu itu tidak sembarangan. Saya tadi bilang tidak tiba-tiba masuk kelas, yuk hari ini belajar apa? Belajar bab misalnya bilangan ganjil Bu, gitu ya misalnya. Bab bilangan genap Bu misalnya. Oh gitu ya, sekarang perhatikan baik-baik, buka buku apa gitu ya. Kan gitu kalau metode sekarang sudah itu disingkirkan. Jangan lagi metode ngajari ilmu terus, jangan seperti itu lagi. Terapkan metode Islam tadi. Walaupun sekali lagi yang antum ajari ilmu matematika. 1 adab, 2 iman. Celupi dada anak-anak murid antum dengan iman. Ya, dengan apa? Ya dengan kisah. Dengan kisah. Apakah di sini sudah cukup? Belum juga. Belum. Masuk ke Qur'annya dulu. Nah, gitu. Masuk ke Qur'annya. Loh, apa kira-kira hubungan antara Qur'an dengan ilmu matematika misalnya? Nah, makanya kan saya sampaikan tadi kemarin bahwa guru kutab itu syaratnya dia harus hifdzon li kitabillah, harus hafal Qur'an. Bukan sekedar hafal, tentu kalau orang dulu ya. Kalau hari ini ya pantas. Kalau hari ini memang iya, ya hanya sekedar hafal saja. Kalau dulu enggak, ya hafal juga dengan paham. Ya, jadi seorang guru itu ketika mengajarkan ilmu, maka dia punya syarat yang ketat, diantaranya adalah harus hafal Quran. Hafal Quran dulu. Baik. Kalau sudah dicelupi iman, maka ambilkan ilmu-ilmu Quran dulu yang berhubungan dengan matematika. Agar terasa akhiratnya, agar terasa islaminya, agar terasa Qur'annya gitu. Oh, kira-kira apa itu? Kalau kita, misalnya ya, yang mudah dulu lah. Misalnya, sekarang kita masuk ke bab apa, ilmu IPA-nya, ilmu biologinya misalnya. Ini Bu, sekarang kita belajar tentang apa tuh kalau hujan tuh? Pembentukan awan tuh apa namanya? Sirkulasi dari apa tuh namanya? Dari awan, bukan dari awan, dari angin. Lalu angin nanti akan mengambil air dari bawah. Lalu angin itu nanti akan naik ke atas bersama uap, naik ke atas. Kemudian berubahlah awan-awan itu mengandung air. Itu namanya apa? Siklus, bukan sirkulasi. Siklus apa? Siklus terjadinya hujan misalnya. Nah, nanti sampaikan ayatnya. Ayat tentang siklus hujan apa? Ada tuh, lihat dulu ayatnya. Makanya kan guru itu harus hafal Quran tuh, ini kepentingannya.
Maka beruntung antum hafal Quran di sini. Antum kemungkinan besar akan menjadi ya, pondasi-pondasi ataupun penyokong-penyokong peradaban Islam. Karena apa? Karena di dada-dada antum ada Quran. Karena penyokong atau penyokong peradaban Islam itu ya Quran itu. Nah, sampaikanlah ilmu Qurannya ya, tentang siklus hujan itu, tentang siklus terjadinya hujan. Atau yang saya hafal ya, mohon maaf, saya tidak hafal tadi siklus terjadinya hujan itu apa ayatnya. Yang saya hafal misalnya penciptaan manusia lah gitu ya. Bacakan ayatnya. Ayatnya mengatakan misalnya dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Nah, dari situ nanti antum baca, lihat di awal di halaman pertama surat Al-Mu'minun. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gitu. Nah, bacakan ayatnya, diterjemahkan, ditafsirkan gitu. Baru masuk ke ilmu terapan daripada ayat tadi. Ilmu terapan dari ayat tadi itu. Ya, itu cara ngajarin anak di sekolah SMA. Itu caranya. Insya Allah kalau guru model ngajarnya seperti ini, kira-kira bakalan ditolak, bakalan masih diterima atau ditolak oleh kepala sekolahnya kalau ngajarinnya dengan metode seperti ini. Kira-kira menurut antum? Kayaknya nggak masalah kan ya? Nggak masalah kan? Paling nanti dianggap aneh mungkin sama murid-murid. Nah, makanya disampaikan dulu ke murid-muridnya. Insya Allah kok ini nggak sulit, tidak sulit. Nah, sayangnya teman-teman, sekarang kan sudah muncul tuh pesantren-pesantren modern ya. Pesantren-pesantren modern itu apa maksudnya? Pesantren-pesantren yang di situ juga diajarkan ilmu-ilmu umum, ilmu matematika itu diajarkan di pesantren modern itu. Nah, itu sayangnya guru-guru yang ada di pesantren itu katanya berada di pesantren, tapi ketika mengajarkan ilmu, ketika dia menjadi guru tidak menerapkan konsep pendidikan Islam. Nah, itulah makanya teman-teman, saya kan sudah sering-sering sampaikan, kalau berbicara tentang sekolah kemana, itu jangan asal pesantren, jangan asal ke pesantren. Lihat dulu gurunya, dia ngerti nggak dengan konsep pendidikan Islam. Itu yang paling penting. Lihat dulu gurunya. Kalau mau kuliah, jangan asal kuliah Islami, lihat dulu dosen-dosennya, dia ngerti nggak dengan pendidikan Islam. Gitu. Ya, saya ulangi. Ini mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Pertama, sebelum ngajar, yang antum harus terapkan itu adalah adab. Adab dilihat, diperhatikan. Adab-adab muridnya sudah betul apa belum? Lihat kepalanya, lihat rambutnya. Ya, dia berantakan apa enggak rambutnya atau bagaimana gitu. Lihat keseluruhannya. Nih, teman-teman, kenapa apa pelajarannya di sekolah-sekolah kutab itu muridnya tidak banyak. Muridnya hanya 12. Itu pun ditambah dengan guru pendamping. Jadi gurunya sudah 2, jumlah muridnya hanya 12, sedikit.
Kenapa? Karena yang diharapkan dalam pendidikan Islam itu adalah sang guru itu harus betul-betul memahami karakter muridnya, harus betul-betul memahami murid itu dari kepalanya sampai ujung kakinya, itu harus betul-betul dipahami. Mengapa? Karena yang akan dididik oleh guru terhadap murid itu bukan hanya akal, tapi juga hati. Tapi juga hati murid. Baik, ya. Jadi itu adab. Lalu yang kedua, perbaharui iman mereka. Ya. Perbaharui iman anak murid-murid antum dengan dibacakan kisah. Atau dengan disampaikan hal-hal yang berbau iman. Perbaharui iman, tazdidu iman, ya. Dengan menambah iman. Lalu yang ketiga, Al-Quran. Al-Qurannya terapkan, ilmu Qurannya terapkan. Wa yu'allimuhumul kitab. Diterapkan ilmu Al-Qurannya. Ilmu apa yang disampaikan, lihat dalam Al-Quran. Apa hubungan antara ilmu yang akan disampaikan dengan Quran? Tadi misalnya ilmu tentang penciptaan manusia, di dalam Al-Qurannya bagaimana? Ilmu tentang air, bagaimana pendapat Quran di dalam Al-Quran disampaikannya tentang air itu bagaimana? Nah, baru dari situ kita kalau memang diperlukan untuk menyampaikan pendapat profesor dan peneliti barat, silahkan disampaikan. Toh itu pun tidak ada gunanya. Mengapa tidak ada gunanya? Nah, ngapain juga kita membenarkan pendapat orang-orang barat sedangkan kita sudah memiliki ilmu yang maha benar. Apa itu? Al-Quran. Ya kan? Ngapain kita nyari-nyari kebenaran sebuah ilmu dari barat sedangkan kita sudah mempunyai ilmu maha benar. Shadaqallahul azim. Ya, sodako maha benar, al-azim, Allah yang maha agung. Kan kita kalau selesai membaca Quran biasanya suka diakhiri dengan shadaqallahul azim kan ya. Itu artinya maha benar Allah. Tidak ada yang maha benar kecuali Allah. Jadi ngapain juga kita mencari-cari kebenaran sebuah ilmu dari barat, dari profesor fulan, tapi itu juga bukan sesuatu yang haram ya. Terserah, dipersilahkan. Ya. Karena nanti pun ilmu-ilmu itu akan luntur ditelan oleh kebenaran Sang Maha Benar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah begini, pendapat manusia itu diumpamakan seperti cahaya bintang gemintang di malam hari. Dan ilmu Allah itu diibaratkan dengan cahaya matahari. Kira-kira kalau cahaya matahari sudah naik, apa yang terjadi dengan cahaya bintang? Akan hilang. Begitu juga cahaya manusia itu. Begitu juga dengan ilmu manusia itu akan hilang, lenyap. Mana coba lihat di tengah siang bolong seperti ini, ada nggak bintang-bintang? Makanya ilmu-ilmu barat itu jangan terlalu atau jangan terlalu ambisius dengan ilmu-ilmu barat itu. Ilmu matahari saja gitu, cahaya matahari saja kita belum selesai mempelajarinya. Nah, jadi gitu ya. Baik, dari pemaparan yang tadi kami sampaikan, kira-kira gimana pendapat antum?
Baik, kalau gitu mungkin biar antum ada waktu untuk memahami, saya berikan kesempatan atau ya lain kali, lain waktu antum bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan ilmu tadi. Baik, kalau begitu kurang lebih setengah jam lagi kita akan masuk kepada pembahasan makna pendidikan. Bismillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita memahami lebih jauh tentang anasirut tarbiyah, tentang komponen-komponen atau unsur-unsur apa saja yang dibahas di dalam pendidikan. Hal-hal yang dibahas dalam dunia pendidikan itu ya sebenarnya tadi kita sudah sampaikan, ada guru, ada murid. Tapi sebelum itu kita akan membahas dan memahami lebih dulu arti atau makna dari pendidikan itu sendiri. Dan pelajaran dari sebuah makna pendidikan dan pelajaran dari sebuah arti nama pendidikan itu. Kita akan belajar dari situ. Karena teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa dalam Islam nama itu, istilah itu bukan hal yang sederhana. Sebuah nama, sebuah istilah itu di dalam Islam bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang remeh. Uniknya hari ini kan lihat, uniknya hari ini dalam dunia pendidikan misalnya ya, nama-nama lembaga sekolah itu mungkin sudah berapa banyak nama-nama lembaga sekolah itu yang dirubah-rubah. Nama-nama lembaga sekolah itu sudah banyak dirubah-rubah. Ada dulu namanya SMA, dirubah menjadi SMU, dirubah menjadi SLTA, ya kan? Antum kenal SLTA? Hah? SLTP kalau SMP. Ada yang pernah kenal SLTA? Antum kenalnya SMA. Nah, kalau SMU ada yang kenal? SMU. Berarti memang kelihatan usianya ya, kelihatan usianya. Jadi yang saya tahu untuk level SMA itu ada berapa nama tuh? SMA, SLTA, SMU, SMK. Sekarang SMK. Nah, SMK itu mungkin ini jadi lebih spesifik lagi. Karena dia langsung dijuruskan kan kalau SMK, sekolah menengah kejuruan. Itu berapa nama tuh? Sedangkan kalau lembaga pendidikan Islam dari abad 1 sampai sekarang tetap namanya Kutab, enggak berubah-ubah. Dan lanjutannya namanya madrasah. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dari dulu zaman sahabat, karena pendidikan Islam yang namanya madrasah itu sudah ada mulai dari zaman Nabi. Sampai sekarang ya namanya madrasah. Enggak dirubah-rubah itu, enggak ada perubahan. SMP juga sama kan? SMP, SLTP. Apalagi itu dirubah-rubah itu jangan salah itu teman-teman. Itu berpengaruh juga kepada biaya, kepada anggaran itu. Ya kan? Kepada anggaran. Coba plang-plang yang ada di sekolah-sekolah dulu antum itu. Berapa anggaran yang sudah dihabiskan untuk merubah plang? Ya, untuk merubah plang, spanduk atau apa namanya itu? buku-buku panduan itu kan sudah nggak mungkin lagi kan itu
dipakai buku-buku panduan di zaman SLTA, dipakai di zaman SMA, sudah nggak mungkin lagi. Itu nama sekolah. Masuk ke nama-nama pelajaran. Misalnya tentang sejarah. Dulu di zaman saya ada namanya PSPB. Itu nama pelajaran untuk sejarah, namanya pelajaran sejarah. PB-nya itu pelajaran sejarah, P-nya apa gitu, B-nya budaya. Pelajaran sejarah titik-titik budaya. Antum gak ngalamin ya namanya PSPB. Kalau pelajaran sejarah hari ini, nama pelajarannya apa? Sejarah aja. Dirubah lagi jadi sejarah. Pelajaran juga yang lain misalnya. Dulu nama PPKN itu dulu di zaman saya namanya PMP. PPKN dulu atau PMP dulu ya? PMP, PPKN, terus sekarang apa namanya? PKN. P-nya cuma satu. Jadi 3 tuh lihat. PMP, PPKN, PKN. 3 pelajaran. 3 nama. Allahu Akbar. Dirubah-rubah. Ya kan? Dirubah-rubah tuh namanya. Jadi itulah mengapa istilah di dalam Islam itu tidak bisa dianggap enteng. Di dalam Islam itu bukan sesuatu yang sederhana. Iya sih kalau ada manfaat, silakan saja dirubah kalau ada manfaat. Kalau tidak ada, ngapain juga dirubah-rubah gitu. Dari PMP jadi PPKN, dirubah lagi jadi PKN. Nggak tahu nanti di zaman siapa dirubah lagi. Bahkan ada pelajaran yang dulu ada sekarang dihilangkan. Padahal itu fungsi dan manfaatnya sangat amat besar. Ada nama pelajaran itu dulu tentang mengenal potensi alam di daerah. Ya, potensi alam di daerah kita itu apa? Dikenali, itu namanya saya lupa pelajarannya. Sekarang entah ada pelajaran kayak begituan apa tidak ada. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat amat mahal tapi dirubah, dihilangkan. Nah, lihatlah, kalau memang itu bermanfaat silahkan dirubah. Tapi kalau tidak ada, jadi jangan main-main dengan istilah, jangan main-main dengan nama. Ya, para sahabat pun di zaman Islam pun memang ada nama yang dirubah. Dari ini menjadi itu, dari itu menjadi ini. Ada yang dirubah-rubah oleh Nabi. Mengapa? Ya karena namanya buruk, atau makna dari nama itu mengartikan makna yang tidak baik. Misalnya ada sahabat yang dirubah oleh Rasulullah, Al-As itu menjadi Abdullah. Jadinya Abdullah bin Amr. Jadi nama pertamanya Al-As bin Amr. Dirubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Kenapa? Al-As apa artinya? Ahli maksiat. Al-As itu. Asi, ahli maksiat. Nah, baru kalau nama-nama jelek begitu tuh dirubah. Madinah, sebelum nama Madinah Yathrib. Apa arti Yathrib? Kenapa dirubah Nabi? Yathrib itu artinya dosa, kesalahan. Arti nama daripada Yathrib itu dalam surat Yusuf Allah mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada kesalahan kalian hari ini. La tathrib, tidak ada kesalahan. Dari situlah muncul nama Yathrib. Yathrib itu artinya kesalahan. Masa iya nama kota artinya adalah kesalahan? Mau nggak antum tinggal di kota namanya artinya dosa, kesalahan.
Antum yang tinggal di Ambon, sudah pernah cari tahu artinya Ambon itu apa? Ini bukan iseng-iseng teman-teman, bukan iseng-isengan ini. Ini antum kalau berbicara tentang nama, apalagi tentang nama kota, ini kita sedang berbicara tentang peradaban. Ya. Antum nanti juga balas ke saya, kalau Ustaz tahu nggak nama Tasikmalaya apa? Ya mohon maaf, saya juga belum tahu. Iya juga sih. Ya pernah sih saya nyari tahu, cuman lupa dulu nama maknanya apa. Kalau Purwokerto itu kalau nggak salah ya, Kerto itu kan kota ya, ya kota gitu kalau Kerto. Kalau Purwonya itu apa artinya? Nah coba cari ya. Yuk kita nyari bareng-bareng lah. Saya nyari arti Tasikmalaya, antum yang tinggal di Purbalingga cari tahu arti Purbalingga itu apa. Ya, antum yang tinggal di mana lagi, di Balikpapan, apakah betul itu Balikpapan itu karena asal usulnya papanya dibalik gitu? Itu jangan iseng. Ini bukan pertanyaan iseng ini pertanyaan yang mengindikasikan tentang sebuah peradaban. Kita ingin menghadirkan negara terbaik, tapi nama kotanya, nama artinya adalah pendosa. Lah gimana mau jadi peradaban nama arti nama kotanya ada dosa? Ya. Nanti diketawai nanti sama orang-orang kafir. Apalagi sudah tahu bahasa Arab umum. Ya. Jadi istilah dalam Islam tuh, nama-nama dalam Islam itu tidak dianggap sederhana. Itu besar kepentingannya. Untuk itu kita akan pahami terlebih dahulu arti ya makna dari pendidikan itu. Ya, tentu di sini yang akan kita bahas pendidikan bukan menurut pendidikan secara pemahaman yang dipahami di berbagai negara, di berbagai etnis, di berbagai kepercayaan. Karena berbagai negara memahami pendidikan itu pasti mereka punya. Indonesia memahami pendidikan bagaimana, ada sendiri. Inggris memahami pendidikan bagaimana, ada sendiri. Yunani memahami pendidikan bagaimana, ada sendiri. Itu negara. Ya, berdasarkan kepercayaan misalnya agama Hindu, agama apa gitu, berdasarkan kepercayaan mereka memahami pendidikan itu apa. Itu mereka memiliki pendapat sendiri. Mereka memiliki pemahaman sendiri, makna-makna yang sendiri, bahkan itu mungkin bisa jadi berbeda dengan pemahaman-pemahaman tentang pendidikan di negara-negara yang lain atau di kepercayaan-kepercayaan yang lain. Sedikit ya, kita coba lihat, memahami makna pendidikan dulu sebelum ke Quran, sebelum ke Islam, sebelum ke bahasa Arab. Kita lihat makna pendidikan menurut beberapa negara, menurut beberapa bahasa di dunia. Menurut beberapa bahasa di dunia. Yang pertama, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini makna pendidikan menurut apa yang dipahami di negara kita. Saya ambilkan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000. Pendidikan itu adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang diawali dari pen dan diakhiri dengan an. Nah, kayak gitu dulu itunya kayak gitu dulu dibahasnya katanya. Yang diawali dari pen dan diakhiri dengan an.
yang kata dasarnya adalah didik. Kata dasarnya adalah didik. Nah, ternyata pen dan an itu ada makna di sini. Maka nama pendidikan itu adalah proses pengubahan, proses perubahan. Perubahan sikap, proses perubahan tata laku seseorang atau kelompok, sebuah jamaah, sebuah kelompok di dalam usaha untuk mendewasakan manusia. Proses ya merubah sikap, pola tingkah laku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Itu pertama. Makna pendidikan menurut bahasa Indonesia. Tentu negara kita dulu ya. Ini benar apa salah? Tidak benar, tidak salah. Tidak salah ini, tidak salah. Tapi juga belum benar. Nah gitu maksudnya ya. Tidak salah. Mana pendidikan itu begitu ya, mendewasakan manusia. Tapi belum benar. Tentu dengan menurut konsep Islam. Apakah yang dibutuhkan oleh manusia itu hanya pendewasaan? Apakah ketika manusia itu sudah dewasa itu sudah cukup? Itu kan tadi maksudnya pendidikan itu untuk merubah manusia menjadi manusia dewasa. Kira-kira kalau manusia itu ketika dia sudah dewasa, setelah dia dewasa maka dia tidak lagi menerima pendidikan. Itu kan maknanya ya. Itu maknanya sebuah proses untuk mendewasakan manusia. Berarti kalau manusia sudah dewasa, maknanya nggak perlu pendidikan lagi. Kalau sudah dewasa. Padahal di dalam Islam gimana? Al-ilmu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Makanya pendidikan dalam konsep hari ini kan ya sampai S3 ya. Ini sampai S3. Jadi ada titik akhirnya. Titik akhir pendidikan Islam itu nggak ada, kecuali nanti kalau sudah mati, meninggal, baru akhir manusia untuk belajar. Nah gitu cara pandangnya ya teman-teman. Kalau memahami sebuah istilah itu begitu. Jadi runutkan gitu, didalami, didetailkan gitu. Misalnya contoh seperti ini. Memahami pendidikan menurut bahasa Indonesia adalah proses untuk mendewasakan. Itu intinya. Maka kalau kita turunkan dengan pertanyaan, berarti kalau manusia sudah dewasa, masih perlukah dia berpendidikan? Baik. Kita masuki makna pendidikan menurut Yunani. Yang di situ disebutkan oleh Plato. Kita lihat gimana dia menyampaikan tentang pendidikan. Si Plato ini dia hidup pada tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 sebelum Masehi. Nah gitu ya. Ini saya merangkum membuat ilmu pendidikan ini enggak sembarangan ya. Jadi saya telusuri dari mana gitu yang bisa saya pelajari tentang ilmu pendidikan. Nah, kalau antum juga ingin membuat sebuah tulisan, kalau antum ingin juga menyampaikan sebuah ilmu, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah.
dicari, dipelajari sesempurna mungkin. Pendidikan adalah, ini menurut Yunani, segala sesuatu yang membantu perkembangan individu, dari jasmani dan akal. Jadi menurut persepsi Yunani bahwa pendidikan itu adalah mengembangkan seseorang. Apa yang dikembangkan? Jasad dan akal. Nah itu. Hatinya emang nggak perlu dikembangkan. Emang yang ada di dalam diri manusia itu cuma jasad dan akal? Hah? Nih cacat lagi satu kan? Jadi nggak ada itu pendidikan ruh di dalam konsep Yunani. Walaupun ujungnya bagus, lihat ujungnya, sehingga tercapainya kesempurnaan, kan bagus tuh. Jadi supaya manusia itu sempurna diperlukan pendidikan. Supaya manusia itu menjadi manusia sempurna, sama juga nanti dalam konsep Islam, menuju kesempurnaan manusia, pendidikan itu. Tapi juga ini kesempurnaan model apa menurut persepsi mereka ya, kita juga perlu bertanya dulu. Tapi karena di sini ada cacat, yaitu yang dikembangkan hanya jasad dan akal, akalnya dicerdaskan, fisiknya, jasadnya dikembangkan gitu sehingga menjadi jasad, memiliki jasad yang kuat. Sedangkan ruhnya tidak dikembangkan. Maka hati-hati kalau antum menerima konsep-konsep dari Yunani. Kalau antum menerima konsep-konsep dari Plato itu tuh hati-hati. Dan ini kan menjadi konsep yang dibakukan di dunia pendidikan sekarang, apalagi di perkampusan, apalagi di perguruan tinggi. Makanya hati-hati sekali kalau antum mau kuliah ya. Kalau mau kuliah tuh hati-hati. Jangan-jangan ketika antum sudah 2 tahun di sini terdoktrin lagi nanti kalau kuliah di luar. Salah lagi, kembali lagi ke pemahaman sekuler, kembali lagi ke pemahaman barat, kembali lagi ke pemahaman liberal. Bahaya. Sedangkan berbicara masalah menghafal Quran itu bukan sekedar hanya bisa hafal, teman-teman. Berbicara tentang pesantren tahfidz itu bukan sekedar berbicara tentang agar manusia-manusia muslim, agar anak-anak muslim, agar para pemuda Islam itu bisa hafal Quran. Bukan hanya itu. Tapi ketika berbicara tentang tahfidzul Quran, berbicara tentang pendidikan Islam, seharusnya pendidikan Islam itu, di dalam pendidikan Islam itu, seharusnya ketika berbicara tentang menghafal Quran, ya, itu menjadi titik awal kesempurnaan seorang manusia muslim. Itu titik awalnya dari menghafal Quran. Loh ini kok aneh. Penghafal Quran, hafal Quran 30 juz, tapi kok pemikirannya begitu menyimpang. Gimana ceritanya? Itu salah, teman. Karena dia salah duduk di lembaga pendidikan. Maka hati-hati. Belajar itu jangan asal keren-kerenan. Belajar itu jangan asal gedungnya mewah. Belajar itu bukan asal pesantrennya punya AC, punya mobil, punya apa, punya ini, punya itu. Yang namanya belajar itu antum harus betul-betul perhatikan ke arah mana nih si ustadz ini, si guru ini, si dosen ini akan mengantarkan kami para siswa, para mahasiswa dalam belajar itu ke arah mana. Itu dulu yang antum harus pahami. Jadi jangan sampai nanti antum belajar di pesantren, belajar di sebuah kampus Islam,
antum nanti punya hafalan Quran 30 juz, antum punya hafalan hadis, antum punya hafalan akidah matan dan sebagainya, tapi pemikiran liberal. Salah memahami tentang konsep negara maju ke Amerika. Itu kan menurut persepsi cara pandang barat, bukan ya? Iya. Antum kan muslim, antum menghafal Quran, antum ini sehari-hari berinteraksi dengan Quran, kok yang dimaju-majukan negara barat? Kok ya aneh itu. Baik. Istilahnya ya, kalau tadi makna pendidikan dalam bahasa Yunani, kalau ini nama istilahnya. Namanya kalau di dalam bahasa Yunani itu untuk mengartikan pendidikan itu namanya pedagogi namanya. Kalau antum pernah tahu namanya pedagogi. Ini menarik juga nih. Nah, makanya kalau belajar ilmu orang lain itu ya, belajar ilmu orang lain itu sebenarnya tidak dipermasalahkan ya, silakan saja. Tapi kalau antum sudah punya basic, tentu ya, sudah punya basic Islam yang kokoh. Lihat, unik nih istilah pendidikan dalam bahasa Yunani. Yang digunakan adalah pedagogi. Apa itu pedagogi? Artinya adalah pedagogi itu berasal dari dua kata. Yang pertama paid, bukan pahit, paid, P-A-I-D, paid. Artinya adalah anak laki-laki. Sedangkan yang kedua agogos. Entah kalau di dalam bahasa Yunani disebut apa. Cara bacanya gimana? Nanti kapan-kapan atau siapa tahu di antara antum ya habis dari sini belajar bahasa Yunani ya. Iya. Ya nelusuri itu ilmu-ilmu mereka. Agogos itu artinya menuntun. Jadi pedagogi artinya pengetahuan dalam menuntun anak. Pengetahuan dalam menuntun anak. Adapun kalau secara istilah tadi sudah disebutkan ya, intinya samalah ya, bahwa pedagogi atau pendidikan dalam bahasa Yunani itu ya tadi mendewasakan, mengembangkan, tapi yang dikembangkan hanya jasad dan akal. Tapi lihat, orang Yunani, dalam tradisi Yunani, kata pedagogi ini diterapkan pada budak yang mengajari, mendidik, mengasuh anak tuannya. Mendidik, mengajari, mengasuh anak tuannya. Jadi istilah pedagogi itu nama atau istilah dipakai untuk seorang budak. Lihat, dipakai untuk seorang budak. Yang mana pekerjaan si budak ini double. Ya, pekerjaan si budak ini double. Bukan hanya ngasih makan, bukan hanya mengasuh, mandi dan sebagainya, tapi juga mengajari, mendidik. Lihat. Itu nama pedagogi untuk orang Yunani, tradisinya begitu. Entah kalau sekarang sama apa tidak. Bayangkan dalam tradisi Yunani, seorang pendidik
seorang pengajar itu levelnya disamakan dengan budak. Allahu Akbar. Jadi mendidik, mengajar itu pekerjaan budak. Budak, tahu budak? Iya. Jadi budak itu manusia satu-satunya yang dia bisa diperjualbelikan. Itu. Dan mengajar, mendidik itu pekerjaan mereka, bukan pekerjaan si bos, bukan pekerjaan si orang tua. Nah, makanya teman-teman, kalau ada, nih saya tegaskan, kalau ada orang tua menempatkan posisi guru anak-anaknya seperti budak, dia pemikirannya Yunani. Merendahkan guru anak-anaknya, ya, menyepelekan guru, kedudukan guru anak-anaknya. Gara-gara apa? Hanya gara-gara si guru itu yang gaji dirinya sebagai orang tua si anak, digaji, dikasih makan dan sebagainya itu. Ada sekarang nggak model orang tua kayak gitu? Hah? Jadi si orang tua kayak gini nih, kalau datang ke sekolah itu bak seperti tuan, seperti raja, duduk ya duduk berhadapan dengan guru anaknya tanpa ada adab sama sekali, tanpa ada sopan santun sama sekali. Pak Guru, gimana anak saya di sini? Asik kayak gini. Gimana selama belajar anak saya di sekolahnya Pak Guru? Berapa nilainya? Awas loh, jangan sampai nilainya ada yang 2 ya. Ditekan, diremehkan begitu. Gara-gara apa? Karena gara-gara tadi. Itu kan gara-gara ada iuran itu. Si murid ya, si murid dipaksa atau si murid dikasih beban untuk membayar syahriah. Nah, gitu ya. Jadi buruknya akibat adanya konsep syahriah, tahu konsep syahriah? Jadi murid membayar kepada sekolah sebulan sekali, murid membayar kepada sekolah kalau kampus atau perguruan tinggi itu kan bukan sebulan sekali ya, satu semester sekali kepada sekolah. Itu akibat buruknya itu akan menurunkan citra dan kemuliaan seorang guru di depan orang tua mahasiswa itu, di depan orang tua murid. Nah ya makanya gini, nanti akan bicara gitu. Ngapain saja Pak Guru di sini di sekolah? Hah? Nah, saya sudah ngasih 1 bulan 2 juta, apalagi sekarang lihat. Sekarang tahu nggak anak-anak sekolah dipungut 1 bulan sekali berapa juta? Berapa banyak? Itu kan ada yang sampai 1 bulan syahriahnya itu 1 jutaan. La haula wala quwwata illa billah. Makanya di sekolah Islam tidak ada biaya. Santri-santri, para tulabul ilmi di dalam pendidikan Islam itu tidak ada uang apa tuh namanya? Uang SPP itu tidak ada. Nah, itu sudah menempatkan citra dan kemuliaan guru itu di situ. Jadi hati-hati kalau menemukan orang tua, aduh saya nggak enak ya ngomong kasar di sini di masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya, ini bukan yang berperilaku bersikap seperti ini tuh bukan non muslim, ini muslim. Ada orang tua yang kayak begitu tuh. Orang tua muslim, jilbaban, bahkan nggak tahu-tahu cadaran gitu. Tapi bersikap kepada guru anak-anaknya tidak memuliakan sama sekali. Hanya gara-gara anaknya nggak naik kelas, hanya gara-gara anaknya nilai tahfidznya kecil, hanya gara-gara anaknya di sekolah
apa tuh tahfidnya tidak atau hafalan Qur'annya tidak naik-naik. Jadi sudah misalnya 6 kelas. Ya, 6 kelas. Itu dari kelas 1 sampai kelas 4 misalnya juz 30 enggak selesai-selesai. Juz 30 enggak selesai-selesai. Itu akhirnya yang disalahkan siapa? Ya guru mesti. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya pengalaman. Karena saya berbicara dengan berbagai guru, termasuk istri saya. Itu walaupun kutab judulnya, itu juga masih ada orang tua yang keblinger begitu tuh. Nyalahin guru gara-gara apa? Tahfidnya enggak, tahfid anaknya tidak naik-naik. Itu ya teman-teman. Itu kalau ada model murid, ada model guru, orang tua seperti itu, pemikirannya Yunani itu. Ya. Wallahi itu perlu diperbaiki. Nggak akan ada baiknya seorang anak belajar di sekolah manapun kalau orang tuanya masih begituan pemikirannya. Makanya belajar menjadi orang tua, belajar menjadi suami, belajar menjadi kepala rumah tangga itu nggak sederhana. Itu menentukan kesolehan anak-anaknya nanti. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan dan insya Allah kita lanjutkan besok. Baik, kita masuki majelis tahfidz. Kita buka dengan bacaan basmalah.